Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film terbaru yang mengisahkan seorang pendekar tak tertandingi yang ditakuti seluruh master dunia. Dia difitnah dan diburu karena terlalu berbahaya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 100年前，造业书化作茯苓，凭借克魔功法，天下太平。 Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Nayan, murid sekte Yang Yu, memiliki keahlian sebagai tabib sekaligus pembuat racun yang handal. Dia sedang berada di sebuah gubuk pengobatan terpencil di dekat lembah Huyi. Nayan mengurung salah seorang anggota sekte Yang Yu bernama Su Jing. Tak lama muncul dua saudara perguruannya ingin menyelamatkan Su Jing. Mereka bernama Pulang, murid pertama sekte Yang Yu, dan Meng Yi, putri ketua sekte. 你怎么一点动静都没有啊？连你的剑都听腻了吧？ 但是我的剑也不是吃素的。 Mereka berdua marah kepada Nayan. Nayan menjelaskan bahwa Su Jing hampir membakar seluruh tanaman obatnya, yang ternyata disuruh oleh mereka berdua karena tanamannya mengandung racun mematikan. Nayan pun memaafkan dan menyuruh mereka untuk segera pergi. 就去告诉我爹，立马让你离开养月宗。怎么一点知觉也没有？ 快去吧，顺便麻烦他老人家。 Tak jauh dari sekte Yang Yu terdapat sebuah tempat bernama Pasar Lembah yang ramai dengan para pengunjung, dan terdengar para pendekar sedang membicarakan seorang pendekar sakti yang melarikan diri dari kurungan sungai jiwa. Dia bernama Shao Chang, kaisar sekte langit. Kini seluruh anggota sekte langit sedang mengejarnya. 可是我家的酒您不喜欢。记一记故人。 Shao Chang dulunya seorang kaisar sekte langit yang akan menjadi pendeta agung atau ketua sekte. Namun dia diusir dari sekte oleh gurunya karena difitnah telah membantai anggota sekte. Lalu Shao Chang dimasukkan ke penjara sungai jiwa, namun dia berhasil melarikan diri dengan kesaktiannya. Shao Chang kini berada di wilayah perbatasan utara untuk mencari sebuah kitab 7 gelombang yang sudah lama hilang. Kitab tersebut berisi ilmu kesaktian tingkat tinggi, juga bisa mengungkap nilai ilmu kebenaran. Namun dia dikejar oleh petinggi sekte bernama Jusui. Jusui dan prajuritnya tiba di aula Jiming yang diduga Shao Chang berada di sana. Mereka pun memasukinya, namun Shao Chang berhasil mengelabui mereka semua. 此地正是供奉他的神庙，饶了神灵。是。何人扰我？ 跪下！谁拆除显灵了？在上，就弟子一拜。走。 Shao Chang berhasil mengusir mereka pergi dengan berpura-pura sebagai dewa penunggu aula. Mereka mudah dikelabui oleh hal-hal gaib, padahal di tempat tersebut tak ada apapun. Yang ada hanya sebuah patung besar dari tanah liat. Lalu Shao Chang teringat saat dirinya terfitnah oleh sang guru, dituduh telah menghabisi anggota sekte. 少仓，师尊，这不是我干的。你都做了什么？我不是你，又是谁？此处唯你一人。 他们皆死于背后定有歹人作乱，他法才是。拿到此书，定能找到真相。 Nayan yang sedang mencari tanaman obat dikejutkan dengan salah seorang anggota sekte langit yang terluka. Ternyata dia dikejar oleh sekelompok pendekar berilmu tinggi bernama Yu Yong, petinggi sekte sesat. 杀我是要遭大麻烦的！升天管辖的小宗门数以。 Nayan ketakutan melihat mereka, namun dia ketahuan saat akan melarikan diri. Dan secara bersamaan, Shao Chang berada di sana yang hendak memasuki lembah Huyi untuk mencari kitab pusaka. Dia melihat Nayan akan dihabisi oleh Yu Yong. Nayan memohon untuk melepaskannya, namun Yu Yong tetap akan menghabisinya. Nayan terkejut apa yang telah terjadi dengan dirinya. Tiba-tiba dia mampu menandingi pendekar sakti. Yu Yong yang merasa kalah melarikan diri, namun dihadang oleh Shao Chang.
Shao Chang dengan mudah mengalahkan Yoyong dan prajuritnya, namun tiba-tiba dia kesakitan akibat luka dalam saat bertempur dengan gurunya. Nayan yang akan pulang ke gubuknya melihat Shao Chang sudah tak sadarkan diri. Nayan pun membawanya dan tak lama dia pun tersadar. Namun saat bangun dan akan pergi, tubuhnya diikat dengan tujuan agar Shao Chang tak melarikan diri. Nayan akan mengobatinya karena penyakit Shao Chang sama dengan yang diderita ibunya. Shao Chang melepaskan ikatannya dan tetap ingin pergi. Namun saat akan keluar, dia melihat keanehan pada diri Nayan. Shao Chang memasuki alam bawah sadar Nayan. Ternyata dalam tubuhnya terdapat kitab 7 gelombang yang selama ini dicari oleh Shao Chang. Pantas saja Nayan tiba-tiba bisa mengalahkan pendekar dari sekte sesat. Shao Chang bertemu dengan roh kitab tersebut dan menjelaskan bahwa Nayan tak sengaja menghisap kesaktian ilmu 7 gelombang. Dia juga menawarkan jika ingin memilikinya maka harus mampu mengeluarkannya dari tubuh Nayan pada waktu malam hari setelah terbenamnya matahari. Fuling. Shao Chang pun memutuskan untuk tidak jadi pergi. Dia akan menunggu besok malam untuk mengeluarkan ilmu tersebut dari tubuh Nayan. Terpaksa dia berdiam di sana mendengar ocehan Nayan. 怎么突然变乖了？空阳说的极是，此蛇的毒液可止风镇痛，以后会在他什身上。么头疼脑热的，也都不明的，总得给我这房东。给我走！何方人士？西川梅州，就老老实实的在这儿待着，给我做药人。祝咱们合作愉快。 Nayan pergi ke pasar untuk membeli keperluan pengobatan, namun dia diikuti oleh pendekar sekte sesat. Orang-orang yang melihat Nayan menjulukinya gadis aneh yang suka meneliti bahan beracun. Nayan yang mendengar ocehan mereka menghampirinya dan memberinya pelajaran. Tak lama Yoyong muncul kembali dan ternyata Shao Chang juga berada di sana mengikuti Nayan untuk melindunginya. 可找到你了。谁？党又如何？出来！ Di markas sekte Yang Yu, terlihat ketua sekte bernama Meng Ji kedatangan dua pendekar bersaudara bernama Dongkai dan Sipai. Tak lama muncul seorang wanita bernama Rao, dia ibunya Nayan. Mereka berempat ternyata akan bermain Junet. Shao Chang yang akan pulang ke gubuknya melihat Nayan di kediamannya sedang menyiapkan makanan dan tak lama ibunya muncul. Shao Chang melihat sisi kebaikan dari diri Nayan yang ternyata seseorang di pasar tadi siang tidak disakitinya melainkan diobati. Dia sembuh dari penyakit lamanya dan keesokan harinya Shao Chang mempersiapkan diri untuk melakukan aksinya nanti malam. Ketua sekte Yang Yu kedatangan seorang putra mahkota istana naga bernama Mujan. Kedatangannya ingin berguru kepada sekte Yang Yu, namun penerimaan murid baru sudah lewat. Ketua menyuruhnya untuk datang lagi tahun depan. Namun ketua mendadak berubah pikiran saat mengetahui Mujan anak orang kaya. 你是说，你爹都往人身上扔几十万灵石，也充满了梦想。你踏实留下，好好追梦，你就是养月宗弟子了。怎么也得为了50万灵石吧？ 多谢宗主。 Malam pun tiba, kini saatnya Shao Chang melakukan ritualnya dengan membuat Nayan tak sadarkan diri. Dengan kesaktiannya, dia berusaha mengeluarkan ilmu kitab 7 gelombang. Namun dengan mengejutkan, di tengah ritual, Nayan terlihat tak kuat menahan rasa sakitnya. Yang ternyata formasi tersebut dapat mengakibatkan Nayan tewas. Shao Chang pun dengan segera membatalkan ritualnya dan memasuki alam bawah sadarnya. Dia murka kepada roh kitab tersebut. Roh kitab meminta ampun kepada Shao Chang. Dia menjelaskan ada cara lain untuk mengeluarkannya, yaitu harus mencari kakaknya yang berada di lembah Huyi. Yang ternyata kitab 7 gelombang dibagi menjadi 2 kitab yang dipegang oleh roh bersaudara. Dengan kemunculan kakaknya, maka dia bisa keluar tanpa menyakiti Nayan.
Jushui dan prajuritnya masih mencari Shao Chang. Dia mengeluarkan serangga sungai jiwa untuk mendeteksi keberadaannya. Tak lama Shao Chang pun terdeteksi berada di arah timur laut. Mereka terus mengejar mengikuti arah serangga, hingga akhirnya serangga tersebut mendatangi Shao Chang. Namun dengan mengejutkan, kalung milik Nayan berhasil mengusir serangga, hingga tak ditemukan keberadaan Shao Chang. 会有眼邪避忌的妖族至宝，他到底是什么人？干什么呢？恐怕也没有上苍的下落了。全体弟子速来广场集合。进来吧，你进来。根治心急，光吃丹药可不够。我回来之前哪儿都不许去。道生天的人来了。 Murid pertama sekte yang bernama Pulang mengumpulkan seluruh anggota sekte. Dia mengumumkan bahwa Shao Chang buronan sekte langit diduga sedang berada di wilayah Yangyu. Mereka semua diperintahkan untuk tidak turun gunung demi menghindari masalah. Nayan terlintas orang yang sedang diobatinya yang kini sedang berada di gubuk obat. Ditakutkan bahwa dia adalah Shao Chang yang menyamar memakai nama palsu. Dan tiba-tiba seluruh anggota sekte mencurigai Nayan untuk menggeledah gubuk obatnya. Hanya Mujan yang tak mencurigainya, dia pun membantu Nayan. 新来的怎么这么不懂规矩？你是东海龙都的人，你跟龙主，你是龙都少主啊？难怪茂善庭。 Semua terkejut setelah Mujan mengatakan yang sebenarnya bahwa dia adalah putra ketua sekte naga yang bernama Muhan, satu-satunya pendekar yang mampu menandai kesaktian Jiwei ketua sekte langit. Lalu Nayan menghampiri Mujan bertanya tentang ciri fisik Shao Chang. Mujan yang sok tahu mengatakan ciri-ciri yang salah. Nayan pun menyimpulkan bahwa orang yang berada di gubuknya bukan Shao Chang. 是那个帝君少苍。他铁面虬髯，腹眉阔面，身高9尺，壮如猛。原来如此。虬髯。 看来不是他。 Nayan kembali ke gubuk obatnya dan masih mengobati Shao Chang. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Mujan. Shao Chang pun disembunyikan dalam kendi. Mujan menjelaskan yang sebenarnya bahwa kedatangannya untuk membantu Shao Chang yang diduga telah dipitnah oleh seseorang. Karena dirasa sudah terlalu lama Mujan berada di sana. Nayan pun mengusirnya secara halus. 是为了找一个人。他做什么？他可是坠入魔道之人。帝君是个一日不忘的呀。清源游。 这么相信我，那我也相信你一回。那什么成？怎么还像个没完了？对，这是我的药缸。就先告辞了啊，还是有机会。送了啊，我继续练毒了啊。好。 Malam harinya saat Nayan sedang mengobati Shao Chang, dia terkejut tak sengaja melihat tanda di tangannya. Nayan pun pura-pura tak melihat dan langsung pergi. Lalu Nayan melihat buku petunjuk yang menyatakan bahwa tanda di lengan Shao Chang gigitan serangga sungai jiwa. Nayan pun terkejut dan menyimpulkan bahwa orang yang diobatinya adalah Shao Chang. Dan tiba-tiba ada seseorang mengirim pesan. Shao Chang mengikuti pesan tersebut yang ternyata berasal dari Rao ibunya Nayan. Shao Chang terkejut ternyata Rao berasal dari istana Yao, salah satu dari 5 pendekar tak tertandingi. Dia menyamar dan tinggal di sekte Yangyu. Shao Chang lebih terkejut lagi ternyata Rao mengetahui bahwa dirinya adalah Shao Chang. Kemudian Rao meramal putrinya jika bersama Shao Chang dan hasil ramalannya bagus. Rao pun menyegel Shao Chang dengan segel Lingxi, yaitu sumpah sehidup semati dengan Nayan yang tak bisa dihilangkan selamanya. 这叫灵犀印，生死誓约，无法化解，出自上古秘卷。我命自有我主。 请放下，他由不得你。前辈，还请收回灵犀。誓约定然不能违背。好好疼阿言。 Nayan yang sudah mengetahui bahwa orang yang diobatinya adalah Shao Chang, dia kini berusaha agar membawa Shao Chang pergi dari kediamannya. Namun Shao Chang yang sudah diberi amanat oleh Rao untuk menjaganya tak mau pergi. Dan tak menduga ternyata segel Lingxi dapat mengetahui isi hati Nayan. Apa yang dibicarakan dalam hatinya terdengar oleh Shao Chang. Kini dia mulai tertarik pada Nayan. 来，走吧。良医，我也只信你一个。我知道他是少苍了吧？我听到他的心声。神医，你也可以我哪儿也去。不去。 你就在养月宗等五毒养心丹。 Dan akhirnya Nayan ketahuan oleh Shao Chang. Dia sudah mengetahui bahwa orang di hadapannya adalah Shao Chang. Nayan tak memberitahu ketua sekte karena takut diusir dari sekte Yangyu. Kedatangannya bersama ibunya untuk membuat obat penyembuhan sang ibu, namun belum berhasil hingga kini. Lalu Shao Chang mengelabui Nayan agar tak bisa jauh darinya. 我已经对你下了夺命咒。你少诓我！不信，你就会爆体而亡。只要你跟我离开十里。夺命咒。
Mujan mendatangi Nayan. Dia terkejut melihat seseorang berada di sana. Namun Mujan tak curiga orang tersebut adalah Shao Chang. Dia melihat daftar pengobatan bernama Jian, pasien yang sedang diobati oleh Nayan. Mujan sangat ingin bertemu dengan Shao Chang dan akan membantunya. 像极了帝君少苍，你该不会是？你是少苍的追随者？你发现了？哎呀，这都让少苍6岁出口成章，会游成为生死之争。少苍蒙冤逃出道生天，祝少苍替他洗刷冤屈。告辞，有劳了。 Saat Nayan akan keluar, dia dikejutkan dengan seluruh tanaman obatnya mati. Dia mencoba untuk menurunkan hujan namun tak kunjung turun. Nayan sedih, marah, dan kecewa karena tanaman tersebut hanya berbuah 2 tahun sekali. Kesedihan Nayan langsung kontak kepada Shao Chang melalui segel Lingxi. Secara diam-diam, Shao Chang pun dengan segera membantu Nayan. 不行，再来。真的活了。 Di pasar lembah ada sebuah kapal pesiar milik Diwan. Seorang gadis dengan berkemampuan tinggi dari sekte sesat. Dia dikenal dengan segala pusat informasi. Tak lama muncul pendekar bernama Jiwei, putra ketua sekte rubah, meminta informasi untuk memasuki lembah Huyi. 见过房主姐姐。房主姐姐，时之不仅灵力大增，禁蛊倒是事半功倍。这惠谷深处凶险无比，摄魂取魄之物。多谢房主指点，在下告辞。逮住他，定扒了他的皮。 Nayan dan Shao Chang sedang berada di lembah pasar, namun tiba-tiba terlihat utusan sekte langit berada di sana. Shao Chang pun membawa Nayan untuk bersembunyi di sebuah toko, dan sekalian memberikannya hadiah mahal yang membuat Nayan senang. Lalu Shao Chang mengurung untuk melindungi Nayan dengan kesaktiannya yang tak bisa dilihat oleh siapapun. Sementara Shao Chang sendiri pergi menemui Diwan untuk meminta informasi bagian dalam lembah Huyi. 在下拜见房主。所谓何事？惠谷内为地图。 Jiwei yang sedang berada di pasar lembah tak disangka dapat melihat Nayan yang sedang dikurung. Dia pun menghampirinya dan mampu membuka segelnya. Namun ternyata Jiwei mengincar mutiara hiu yang ada di leher Nayan. 我叫南岩，是养月宗的弟子。这珠子我就收下了。想偷我珠子？请您高抬贵手，饶了我吧。 Shao Chang yang sudah keluar dari kapal dikejar oleh Diwan. Namun dia terkejut saat melihat serangga sungai jiwa muncul. Diwan menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah Kaisar Shao Chang. Diwan pun memutuskan untuk pergi tak ingin berurusan dengan Shao Chang. Dan tak lama muncul Jusui yang akhirnya menemukan Shao Chang. "还来得及。 拔剑风雨。 Shao Chang berhasil mengalahkan Jusui dan melarikan diri. Nayan yang sudah keluar dari kurungan terkejut bahwa Shao Chang dalam bahaya. Jusui pun menyebarkan serangga dan mengumumkan bahwa Shao Chang telah ditemukan dan bersembunyi di wilayah pasar lembah. Yang sontak saja membuat semua orang terkejut termasuk Mujan yang sedang berada di sana. Namun Mujan belum mengetahui siapa Shao Chang sebenarnya. Dan tiba-tiba Shao Chang muncul menarik Nayan lalu melarikan diri. Namun saat mereka ketahuan dan dikejar, tiba-tiba Mujan muncul menghadang sekte langit. 你是何人？敢拦我道升天的路？赔钱啊！不许赔钱！ 果然是龙都少主啊！还望少主行个方便，今日奉命前来捉拿少苍，若有得罪，
还望少主大人的灵石赔给他们。是。 Utusan Sekte Langit semakin banyak berdatangan. Jusri memerintahkan semua anggota untuk segera mencari Shao Chang. Dia juga menugaskan murid terakhir ketua sekte bernama Xing Jian. Namun Xing Jian sendiri satu-satunya murid Sekte Langit yang percaya bahwa Shao Chang tak bersalah. Pengejaran pun hingga siang hari. Terlihat Shao Chang kelelahan karena masih terluka dalam. Lalu dia mengusir Nayan demi keselamatannya. Dan Shao Chang dengan segera bermeditasi untuk memulihkan luka dalamnya. Namun tiba-tiba Xing Jian muncul. 好久不见，星征。 所有那些评断是错的呢？你可以告诉我，你为何要承受这份冤屈？定会帮你沉冤得雪，为你当真没错。